Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala mana lanjutannya? Fa'in kila itu. Ya, fa'in kila. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kila, maka jika ditanyakan atau jika dikatakan, alaisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, alaikum bil jamaati, haruslah kamu pada menetapi pada kelompok yang banyak. Syekh Ihsan menjelaskan, ai jama'atu ahli sunnah, haruslah kamu menetapi, mengikuti kelompok yang banyak dari ahli sunnah wal jamaah. Fa inna yadallahi ta'ala 'alal jama'ati, maka sesungguhnya pertolongan Allah atas kelompok yang banyak. Wa inna syaitona, dan sesungguhnya syaitan itu dzibun insani, serigalanya manusia. Ya'khudhu as-sadzata, menyerang orang yang menyendiri, wan najiyata, dan yang melepaskan diri dari jamaah, wal qasiyata, dan yang menjauh, wal fadzata, dan yang sendirian. Wa qala, dan bersabda Nabi, innas syaitona ma'al fadzi, sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal isnaini, dia dari dua orang itu ab'atu, lebih jauh. Fa'lam, maka ketahuilah, anna hadhihi, bahwasanya ini hadis-hadis, warodat, telah ada riwayatnya. Artinya banyak hadis yang seperti ini, diantaranya adalah yang fa'alaikum bisawadil a'zam, gitu ya. Hendaklah kalian menetapi pada kelompok yang banyak, gitu. Ini diantara hadis yang mendukung hadis itu. Wa warada aidon, dan ada juga, datang juga riwayat hadis, ilzam baitaka, menetaplah ke rumahmu, wa alaika bil khassati, dan hendaklah bagimu dengan urusan yang khusus, wada, dan tinggalkanlah amrul amati, urusan-urusan umum. Fa amara, maka memerintahkan hadis itu bil uzlati, dengan uzlah, menyendiri dari makhluk,
wa tafarrudi dan menyendiri fi zamanis su'i pada zaman yang rusak. Wala tanaqadu ya tanaqadu tanaqudun. Wala tanaqadu dan tidak ada pertentangan. Fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala budda minal jam'i dan hendaklah dengan menghimpun bainal khobaraini antara dua hadis yang kontradiksi tadi dari sisi zahirnya. Bi khaulillahi dengan kekuatan Allah wa taufiqihi dan petunjuknya. Titik. Pembahasan ini menerangkan temanya harus mengikuti kelompok yang banyak yang ahli sunnah wal jamaah. Kayak gitu ya nih ya. Jangan ingat-ingat jamur aja. Yang penjelasan yang lalu diterangkan bahwa ketika orang ulama-ulama itu sudah menghadapi kesulitan yang luar biasa, banyak fitnah dan orang alim tidak bisa bergerak, tidak bisa berkiprah dalam berdakwah karena saking sulitnya banyaknya fitnah. Maka orang alim diizinkan untuk uzlah dan menyendiri, membatasi diri dari pergaulan manusia dan menutup ilmunya. Wadafnil ilmi itu sementara waktu gitu ya. Menyamarkan ilmunya sementara waktu. Maka banyak zaman dulu orang-orang alim itu tidak menunjukkan kealimannya. Dia menunjukkan sebagai orang biasa, jualan-jualan, pedagang-pedagang. Ketika sudah nampak situasi baik, baru dia mulai mengajar. Maka orang-orang Arab yang datang ke Indonesia dulu, itu tidak ada yang pertama kali mengajar. Cuma dia mempelopori, memanggil ustadz-ustadz, guru-guru dari pribumi untuk mengajar. Dia bosnya. Gitu. Belakangan aja yang orang-orang Arab itu menampilkan dirinya sebagai pengajar. Kalau dulu enggak. Dia cuma mempelopori dirinya, mengadakan taklim, dia yang mengurus dananya dan sebagainya. Gurunya dari orang pribumi karena dia orang asing gitu ya. Karena menjaga itu tadi supaya tidak terjadi fitnah. Maka dalam kaitannya dengan itu, bukankah Nabi bersabda gitu, hendaklah kamu menetapi pada jamaah yang banyak. Kenapa kamu diizinkan untuk uzlah gitu. Yang nanti akan diartikan, dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ada dua hadis yang secara zahirnya kontradiksi, yaitu yang satu alaikum bil jamaah, yang satu ilzam baitak, netaplah kamu di rumahmu. Yang artinya alaikum bil jamaah, tetaplah kamu pada jamaah yang banyak. Ikuti Syekh Ihsan sarah daripada kitab Minhajul Abidin mengatakan ilzamu ma'alihi jama'atu ahli sunnah wal jamaah. Menetaplah kamu, ikutilah jamaah yang dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Bukan yang lain ya. Sebab dalam Islam itu ada aliran-aliran selain ahli sunnah wal jamaah. Yang nampak dulu Syiah. Kemudian ada Khawarij. Yang kemudian dikembangkan Khawarij ini oleh Sawa. Sawa itu singkatan daripada Salafi Wahabi. Gitu. Kemudian
Ada lagi kelompok lain yang namanya dalam aliran Mu'tazilah gitu. Itu semua yang disebutkan aliran-aliran yang bid'ah di dalam akidah. Maka tetaplah kamu pada kelompok ahli sunnah wal jamaah. Kelompok yang banyak ini, terutama kebetulan di Indonesia ini ahli sunnah wal jamaah yang paling banyak. Syiah ada, tapi masih banyak ahli sunnah. Wahabi ada, tapi masih banyak ahli sunnah. Dalam konteks yang ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Sawa itu tidak termasuk ahli sunnah. Dalam konteks internasional, karena cuma ada dua, Syiah sama Syiah, sunnah, Syi'i sama Sunni, maka Syi'i ini masuk ahli sunnah. Paham maksudnya? Kalau dibahas di internasional cuma dua, Syiah sama ahli sunnah. Kalau tidak Syiah berarti ahli sunnah itu. Maka Wahabi konteks itu masuk. Tapi konteks secara nasional yang disebut ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah atau wasliyah, maka dia tidak masuk dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah. Sehingga Jamaatul A'zam, hadis ini banyak yang mendukung. Di antaranya ada hadis yang menerangkan dari Anas bin Malik, inna ummati lan tastami'u ala dhalalatin. Sesungguhnya ulama-ulama saya tidak mungkin berkumpul atas kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian melihat perbedaan pendapat, fa alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kamu menetapi pada kelompok yang banyak dari umat Islam, yaitu yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang pada pertemuan yang lalu kita terangkan, ahli sunnah artinya pengikut sunnah, jamaah pengikut jamaatus sahabat. Yang mana sahabat ini adalah pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ya mengikuti sunnah Nabi, ya mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya mengikuti Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Kaitannya Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran, Sayyidina Umar kaitannya dengan membuat sholatul lail menjadi sholat tarawih yang menjadi jumlahnya 20 rakaat dengan jamaah 1 bulan lamanya. Yang Sayyidina Umar pun dituduh bid'ah. Jadi bukan orang yang sekarang ini aja. Sayyidina Umar pun dituduh bid'ah. Ketika Sayyidina Umar dituduh bid'ah, dia jawab, nikmatul bid'atu hadhihi. Seandainya ini dianggap bid'ah, inilah paling baik-baiknya bid'ah. Kata Sayyidina Umar gitu. Hadis itu didukung. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian mengikuti sunnah saya, sabda Nabi, dan mengikuti sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Hadis itu juga didukung hadis yang lain. Iqtadau billadzaini min ba'di. Ikutilah 2 orang sesudah saya, yaitu Abu Bakrin, sahabat Abi Bakrin, wa Umar, sahabat Abu Bakar dan Umar. Sehingga mengikuti sunnah Nabi dan jamaatus sahabat disebut ahli sunnah wal jamaah, yang kemudian dikembangkan oleh seorang tabi'i yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, ya, yang kemudian ahli sunnah disebut al-Asy'ari. Kalau disebut ahli sunnah berarti Asy'ariyah, ya, kelompok Asy'ariyah atau Maturidiyah, karena mengikuti apa yang disebutkan di dalam ilmu-ilmu dalam garis-garis besarnya
tauhid mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Lalu di dalam fikihnya mengikuti salah satu dari mazhab 4, yaitu Imam Abu Hanifah, lalu Imam Malik, lalu Imam Syafi'i, lalu Imam Ahmad bin Hambal. Tidak bisa tidak bermazhab, karena tidak bisa ijtihad sendiri. Siapa saja untuk zaman sekarang ini tidak bisa ijtihad sendiri, tidak bisa menafsirkan, menyimpulkan apa yang menjadi nas-nas hukum, an-nususul qanuniyah. Nas-nas hukum tidak bisa disimpulkan oleh orang sekarang. Apalagi baru ngajinya pun separuh-separuh, tidak hafal alfiyah, tidak hafal jurumiyah, tidak pernah khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak pernah khatam kitab Muhadzab, kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Qorib. Lalu dia gampang-gampang membilangkan, kembalilah kepada Quran hadis. Yang dimaksudkan kembali Quran hadis adalah terjemahan Quran dan terjemahan hadis. Pertanyaannya, terjemahan itu siapa yang menerjemahkan kalau tidak ulama? Kemudian terjemahan hadis, siapa yang menerjemah kalau tidak ulama? Dan yang menerjemah itu yang murid-muridnya para ulama. Itu dalam fikih tidak bisa tidak bermazhab. Nanti bisa sesat dan menyesatkan. Kemudian di dalam tasawuf mengikuti Al-Imam Ghazali, dan kemudian yang disebutkan adalah siapa satu lagi? Imam Junaidi Al-Baghdadi. Maka kita belajar kitab-kitab itu. Kitabnya Tauhid, Tuhfatul Murid, mengikuti arahan manhajnya Syekh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini harus tahu, walaupun Nasdem pun harus tahu ya. Karena ini ngaji ya, beda ngaji beda dengan partai gitu ya. Ngaji ini ilmu, tidak membahas partai ini dan itu, tetapi pembahasannya itu adalah ilmu gitu. Jadi tidak bisa tidak bermadzhab. Kalau ada yang ngaku sholat saya seperti sholat Rasulullah katanya kan, apa dia sahabat? Dia bukan sahabat ya. Kapan tahu Rasulullah? Pasti tahunya dari guru-gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai besok pagi pun dari guru-gurunya. Lalu sampailah kitabnya Imam Nawawi, ya. Lalu Imam Nawawi dilanjutkan sampai Imam Syafi'i. Maka mengikuti sholatnya mazhabnya Imam Syafi'i sampai tahu sholat mulai takbiratul ihram diakhiri. Karena ngaji kitab apa? Kitab fuqaha Asy-Syafi'iyah, kitabnya Imam Nawawi, misalnya Minhajut Thalibin, ya. Kemudian kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, kitab Muhadzab. Itu semua adalah karya-karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semuanya itu dasarnya Al-Quran. Bukan berarti cakap-cakap dia sendiri. Ada kitab Takrib yang dikarang oleh Dr. Mustafa Dib. Takrib itu ditulis matan takrib itu bawahnya Quran hadis. Biasanya syarah itu menerangkan dengan langsung penjelasannya, kadang-kadang tidak disebutkan dalilnya. Tapi kitab yang disebut kitab takrib karangan Dr. Mustafa Dib itu langsung terjemahannya, penjelasannya itu adalah Quran hadis. Cakapnya Syekh Abu Suja begini, langsung ini dari Qurannya begini, dari hadisnya begini. Lalu ada lagi kitab baru, namanya kitab Manhaj, ya, apa namanya?
Enggak punya. Bah, asik makan aja. Ya. Kitab baru dikarang sama 3 dokter, salah satu diantaranya Dr. Mustafa Dib, ya. Itu ya kayak begitu, langsung dalilnya Quran hadis. Yang artinya bahwa apa yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih itu semua dari penjelasan Quran dan dari hadis, bukan cakap-cakapnya ulama. Maka yang belajar kitab-kitab itu berarti tandanya ahlu sunnah wal jamaah. Tidak bisa langsung, siapa yang mengatakan bisa langsung ijtihad sendiri? Semua omong kosong. Tidak benar itu. Dia nahwu saja tidak khatam. Ya. Bagaimana akan dia tahu balaghah enggak sampai khatam? Belum ada satu kitab pun yang khatam. Padahal ulama-ulama itu yang ngarang balaghah, yang ngarang nahwu, yang ngarang sorof, barulah dia jadi ulama gitu. Maka ahli sunnah wal jamaah kita belajar kitabnya Imam Ghazali seperti yang kita pelajari ini, namanya kitab Minhajul Abidin, ya. Sepanjang sejarah tidak ada yang bisa menyamai Imam Ghazali. Tidak bisa menandingi karyanya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Dan yang menyampaikan kayak gitu seorang ulama besar wali kutub namanya Habib Abdullah Al-Haddad. Ulama besar dari keturunan Nabi. Ya, dia mengatakan bacalah Ihya. Belum ada yang menandingi sampai sekarang kitab Ihya ini dan sampai hari kiamat. Lalu orang baru bisa sikit-sikit saja jelek-jelekkan Imam Ghazali gitu ya. Sungguh sangat tidak adab, sangat tidak berakhlak yang mengatakan bahwa pendidikan tidak maju gara-gara Imam Ghazali. Dia nggak paham ya tentang karya Imam Ghazali yang luar biasa, baru mengatakan kayak begitu gitu ya. Tapi ketika ditanya betul-betul dia nggak berani, ya nggak berani. Begitu hebatnya Imam Ghazali, bukan hanya ulama tasawuf. Dulu Imam Ghazali itu ahli fikih, ahli tauhid. Ada fikihnya namanya Al-Wasit, Al-Basit, ya. Kemudian satu lagi yang banyak 3 kitab tuh. Kemudian dikarang 3 kitab ini dikumpul jadi satu menjadi Minhajut Thalibin itu oleh Imam Nawawi. Lalu dikarang lagi oleh Syekh Hujjatul Islam yang disebut ulama belakangan pada abad ke-9 sampai abad ke-11 itu sudah ada Mesir Al-Azhar itu yang mengarang kitab namanya Minhajul Tullab. Ya. Kalau tadi Minhajul Thalibin, dikarang lagi menjadi Minhajul Tullab. Syekhul Islam, ya, gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, siapa namanya? Syekh Zakaria Al-Ansori, ya. Bukan Zakaria Manurung, ya. Zakaria Al-Ansori, ya. Itu sudah ada Mesir, sudah ada Al-Azhar. Al-Azhar itu tulisannya bukan jamak daripada Zahrun Al-Azhar, itu bukan, ya. Ya, tapi itu menunjukkan dari Siti Fatimah Az-Zahra, ya, bahwa yang membangun pertama-tama adalah dari golongan Siti Fatimah Az-Zahra, maka kemudian disebut Al-Azhar tapi nggak pakai alif tulisannya, Al-Azhar. Orang-orang yang tamatan Al-Azhar saya tanya artinya pun nggak tahu, katanya artinya bunga. Ya bunga tulisannya pakai alif, ini nggak pakai alif. Itu adalah menunjukkan dari Fatimah Az-Zahra. Zahra karena perempuan, kalau Al-Azhar karena ditunjukkan sebagai laki-laki atau mudzakkar.
Jadi alaikum bisawadil a'zam. Nah, ini sebagai dalil hendaklah kalian ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan nyendiri-nyendiri. Dalam arti yang penting Islam katanya kan. Yang penting Islam, yang korupsi juga banyak orang Islam. Yang maling itu juga banyak orang Islam. Karena mayoritas adalah Islam gitu. Maka gak bisa menyendiri-menyendiri. Entah ikut kelompok misalnya Wasliyah. Yang Wasliyah itu adalah menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Atau ikut NU yang menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah saja tanpa NU itu juga sulit. Lihat ceritanya Syarif Hussein yang di Turki, bisa dihancurkan kerajaan itu Ahlussunnah wal Jamaah oleh Wahabi, ya. Kerajaan yang dipimpin oleh Syarif Hussein, apa masalahnya dia kalah? Karena tidak ada organisasi Islam yang membentengi. Tapi ketika Ahlussunnah wal Jamaah coba di Indonesia, ketika diganggu, ada NU, ada Al-Ittihadiyah, ada Al-Wasliyah, dan banyak yang lain di bawahnya, ahli Thariqat. Dan semua pesantren pada umumnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Katakan sama sawah Wahabi itu, sudah 100 tahun lamanya di Indonesia ini, bahkan lebih 100 tahun. Tapi tidak akan mungkin bisa menguasai Indonesia. Seluruh pesantren adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang memegang. Lihat pesantren Jawa yang sudah beribu-ribu, Madura, ya, dan di Lombok, di Mustofawiyah, semua adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa pengadilan negeri adalah kitabnya kitab Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada kitab Wahabi, ya. Tidak ada kitab Khawarij, tidak ada kitab Mu'tazilah. Sudah dikuasai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Mimpi Wahabi itu akan menguasai Indonesia 100 tahun lamanya. Dengarkan Wahabi ini, ya, supaya ngerti, paham betul. Masih berpuak-puak terus Yazid, berpuak-puak Yazid Jawas itu, ya, dengan jidatnya yang hitam tuh. Ya, dia selalu ngejek ahli sunnah, ngejek tarikat, ngejek hakikat, ngejek. Itu katanya tidak diajarkan Nabi dan sebagainya. Dia tidak paham itu. Dia tidak paham tapi sudah ngejek-ngejek. Tanda-tandanya orang ahli surga itu fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajahnya itu berseri-seri bekas dari sujud, bukan di jidatnya. Bukan fi jidatihim. Ya. Bahasa Arabnya fi jabhatihim, bukan itu. Tapi wujuh itu jamak wajah. Wajah ini semuanya berseri-seri. Ulama-ulama yang top-top, wali-wali itu tidak ada yang jidatnya hitam. Kita lihat yang kenal ulama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, tidak ada jidat hitam. Ya. Kalau mau bikin jidat hitam sebentar saja. Ada sebagian Syiah itu kalau sujud dipasang kerikil kecil gitu, digosok-gosokkan, supaya ada itu digaruk dua dulu, ya, digrebek, baru pindah dia. Karena pada saat itu karena tukar menukar istri katanya. Dengar Ustaz? Iya, itu tukar menukar istri dia. Kalau sama Najri cocok itu. Ya. Iya cocok. Enggak, kalau cocok kok digoreng kok sama Yani. Dijadikan jamur kok. Digrebek gitu, ya. Mimpi Syiah mau menguasai. Sudah berapa kali Syiah mau menguasai, memberontak Indonesia tapi gagal. Doanya para kiai-kiai. Baca sejarah. Tahun 82 sudah mau terjadi pemberontakan besar-besaran dipimpin oleh Syiah. Tapi gagal karena Syiah hancur. Irak itu hancur. Sehingga dananya nggak bisa lancar.
Nah, itu Allah menghendaki semuanya. Ya. Maka alaikum bil jamaah, tetaplah dengan jamaatul a'zam. Silahkan, tapi jangan sombong dengan jidat hitam itu, seolah-olah ahli sujud gitu. Al-Quran itu menerangkan fi wujuhim. Tidak ada fi wujuhim ditafsirkan fi jabhatihim wajidatihim gitu ya. Enggak ada. Mukanya nanti berseri-seri. Simahum fi wajahi fi simahum apa? Fi wujuhihim min atharis sujud. Gitu ya. Maka saya sampaikan ini secara ilmiah, bukan karena benci. Ketika Wahabi benar, kita dukung. Wahabi tidak menyalahkan dan tidak mengkafirkan sahabat. Nah, ini benar. Maka sebagian pintu-pintu di Makkah dikatakan nama-nama sahabat. Maka ciri-cirinya Masjid Wahabi itu dengan menggunakan nama-nama sahabat tuh. Nanti Salman Al-Farisi gitu ya. Tapi biasanya Salman Al-Farisi itu dipakai Syiah. Ya. Sebab kelompok-kelompok yang tidak dikafirkan oleh Syiah itu. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Mikdad dan sama Sayyidina Ali. 4 orang ini saja kalau menurut Syiah itu yang tidak kafir. Semuanya kafir, pencuri, perampok katanya kan. Itu orang Syiah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah ini dikepung dari satu sayap kanan adalah Syiah Wahabi yang meneruskan perjuangannya Khawarij, dan kemudian yang dari sisi yang lain ahli sunnah wal jamaah dikepung sama yang disebut Mu'tazilah, yang kemudian dilanjutkan sama kelompok liberal. Tapi di sisi lain yang dari sisi kiri, sayap kiri, banyak dikepung juga, termasuk ateis, termasuk diserang ahli sunnah ini sama PKI, komunis. Ya, makanya komunis nggak suka sama kiai dulu, yang dibantai itu selain santri itu kiai-kiai. Maka santri ngamuk, satu kiai ditebus minimal 100 dari PKI. Satu tebusannya 100. Dan akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah wal jamaah di antaranya karena dijaga oleh NU, dijaga oleh Wasliyah, dijaga oleh Al-Ittihadiyah itu. Bukan Nasdem, belum ada Nasdem ya. Ya. Ya, itu politik. Harus tahu ya. Ada namanya aliran seperti ahli sunnah wal jamaah. Itu kelompok daripada ideologi aliran. Mu'tazilah, dan kemudian ada nanti Murji'ah, ada lagi Syiah, itu namanya aliran. Kelompok-kelompok daripada aliran. Ada lagi gerakan harokah. Harokah ini termasuk diantaranya Syiah yang nanti akan menggulingkan negara. Itu namanya harokah. Ya, ada gerakan. Sebenarnya Wahabi juga punya harokah, tetapi tidak berhasil di Indonesia ini. Ya. Sudah diketahui bagaimana gerak-geriknya oleh kelompok-kelompok ahli sunnah wal jamaah yang bertugas untuk mengetahui. Maka ahli sunnah wal jamaah ini dikepung. Maka karena itu pemuda-pemuda ini yang ngaji-ngaji ini berarti membentengi ahli sunnah wal jamaah. Yang ngaji kayak Ustadz Munib, ya. Ini bakal calon ulama besar gitu ya. Bakal calon ya. Belum calon aja belum. Baru bakal calon gitu. Ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba Allah memilih, dimatikan semua ulama. Muncullah Ustadz Munib. Live streaming Ustadz Munib. Loh, kok ganti yang live streaming gitu kan? Kiainya Kiai Munib ya.
Syiah duluan. Syiah itu zaman sahabat sudah ada. Ya. Dari Abdullah bin Sabah itu pelopornya, orang Yahudi yang masuk Syiah itu, ya, yang membuat memecah belah umat itu. Jadi karena itu Ahlussunnah wal Jamaah ini juga jaga pesantren, dijaga NU, dijaga Wasliyah, ya, dijaga ya semua yang ada di Indonesia ini. Tarekat-tarekat jamaah, tarekat-tarekat yang dibilang bid'ah sama orang seperti Yazid Jawas wa alihi ashabihi itu ya, CS ya, itu ya. Saya tidak benci kali karena sama-sama Islam. Ya, kalau orang Medan ada kalinya ya. Kalau yang benar ya kita dukung. Ya, dia tetap memuliakan sahabat ya kita dukung. Nah, ini bagus itu ya. Tapi yang membid'ah-bid'ahkan itu sebenarnya kita pun nggak perlu sedih kali. Setingkat Sayyidina Umar pun dikatakan bid'ah, apalagi macam kita gitu ya. Sayyidina Umar pun dikatakan itu kamu bid'ah katanya kan, karena tidak ada tarawih itu dibikin-bikin sama Rasulullah. Tapi jangan silap bahwa orang yang ikut sholat jamaah 30 hari Ramadan itu berarti dia melakukan bid'ah. Karena Nabi cuma sholat 3 malam berjamaah. Ya. Maka pernah terjadi debat di Malang antara NU sama Muhammadiyah pada zaman itu. Ya. Di antaranya yang menjadi pembicara Kiai Abdul Wahab, ya, tapi bukan Wahabi ya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kebetulan pertanyaan pertama dia yang menyampaikan. Apa pertanyaannya? Sholat tarawih selama sebulan lamanya dengan berjamaah itu ikut sunnah Nabi apa enggak? Dijawab sama orang itu, ikut sunnah Nabi. Bohong katanya. Bohong betul-betul, ini pembohong yang asli ini katanya. Bahwa Nabi jamaah cuma 3 malam. Yang membuat itu adalah Sayyidina Umar. Berarti kalian juga kalau mengatakan bid'ah, kalian juga mengamalkan bid'ah. Maka pembahasan definisi bid'ah yang mengatakan bahwa satu amal ibadah yang tidak ada dilakukan oleh Nabi itu sebenarnya yang bertentangan dengan syariat ditambah atau yang bermaksiat. Ya. Kalau yang baru tidak bertentangan dengan syariat itu tidak bid'ah. Fastabiqul khairat yang selalu dibaca oleh orang Muhammadiyah, berlomba-lombalah pada kebaikan. Ya, apa kebaikan itu yang dibikin oleh umat Islam, termasuk diantaranya adalah masolihul mursalah, kebaikan-kebaikan yang diciptakan tidak ada dasarnya syariat tapi dianggap baik, itu adalah dipersilahkan. Misalnya ya membuat buku-buku nikah, tidak ada dalam fikih, dalam hadis kalau nikah itu harus pakai buku sertifikat nikah. Coba nggak usah kamu bikin, akan terjadi kerusakan. Maka ada jasanya juga orang-orang kakua itu, ya. Walaupun juga banyak juga kesalahannya gitu ya. Ya makanya kita mengaji ilmu, kita tunjukkan mana kelebihannya dan kita tunjukkan mana kekurangannya. Bukan masalah benci, tapi kita ngaji ilmu supaya lebih jelas, ya lebih terang gitu. Dengan adanya surat nikah yang tidak ada di dalam fikih itu, maka bisa menjadi jelas itulah istrinya, itulah suaminya, dan bisa membatasi yang lain, tidak berani campur aduk masuk dalam wilayah itu karena ada sertifikat nikah.
Ketika ada masalah-masalah, ditunjukkan sertifikat nikah selesai. Dan inilah sebagai istrinya, inilah suaminya, dan inilah yang mendapatkan warisan ketika ada yang meninggal. Kalau nggak ada, di bawah tangan, di bawah kaki, ya nggak bisa gitu. Makanya nanti kalau nikah si Yani pakai surat nikah, pakai surat nikah lah ya. Jangan di bawah tangan, apalagi di bawah kaki. Ya. Nah, bayar itu. Ada uangmu apa enggak? Jangan senyum-senyum aja ya. 60 juta itu enggak kemana. Mati lagi. Ya. Dan ditawar lagi ya, 35 juta udah bisa. Sudah ada duitnya si Bukhari. Tapi takdir belum menentukan. Iya Bukhari. Sahih? Sahih kan? Benar kan? Benar. Nengok mukanya itu ada juga sedih-sedihnya. Ya, karena masih ingat-ingat itu kadang-kadang, ya kan? Iya, ya, enggak usah ya. Enggak usah dipikirkan ya. Karena takdir Allah yang menentukan. Ya, enggak usah diingat-ingat yang sudah digunting dalam lipatan. Ya, yang karena ada kayak gitu kan. Nah, ditekong udah nikah semua kan. Yang calon-calon gak jadi itu sebagian belum, sebagian sudah ada yang nikah, belum semua. Yang perempuan belum. Wah, lebih parah lagi kamu. Jawabannya belum takdirnya. Siapa aja biasa-biasa saja si Hasan, walaupun kadang-kadang menangis dalam hati ya ketika ingat masa lalu. Ya, kalau kita ngaji tauhid ada qada ketentuan dari Allah. Ini Ustaz Munib kalau nggak ngaji tauhid udah nangis-nangis saja. Ya, karena ngaji tauhid ya udahlah itu ketentuan dari Allah. Apalagi ketika dia ngaji sama jamaah-jamaah perempuan. Ya, sikit-sikit kamar mandi ya, menghapuskan air mata ya, karena jamaahnya itu lebih cantik daripada yang di rumah. Saya nggak mengatakan istrinya, yang di rumah ya, entah yang di rumah itu siapa. Jadi ini ada seorang tokoh Wahabi yang menjelek-jelekkan. Ini harus saya terangkan kayak gitu supaya kamu lebih jelas. Bin Bas itu tokoh Wahabi buta. Di dalam bukunya mengatakan bid'ah itu cuma satu, katanya kan. Menurut Rasulullah katanya kan. Tapi menurut orang-orang itu katanya dua. Kamu ikut Rasulullah atau ikut orang itu, katanya kan. Ya, ini cara berdebat yang mematikan. Ya. Tapi kata santri-santri itu kan penjelasan menurut ulama Wahabi, bukan menurut Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mengatakan bid'ah itu satu, gitu ya. Cuma mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Kata kullu itu tidak mencakup semuanya. Sebab ada kata kullu yang artinya daripada kullu itu dia ada lepas daripada kullun itu. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Manusia dari air. Apalagi apa makanan itu semua dari air, padi ya, ayam itu dari air ya, kalau nggak ada air mati dia gitu ya. Ikan, apalagi ikan hidupnya di air,
Nah, si Hasan ini tergantung air, ya, karena ikan itu hidupnya di air, gitu ya. Tapi tidak semuanya dari air, sebab setan itu diciptakan dari api. Makanya kata kulun tidak mesti semuanya. Semua diciptakan dari air, firman Allah ini. Tapi hadis Al-Quran juga menjelaskan bahwa setan itu diciptakan dari api. Paham? Ya, berarti tidaklah itu artinya kulun itu setiap bid'ah itu pasti sesat. Paham? Yang menjelaskan cuma satu itu bukan Nabi, tapi tokoh Wahabi gitu ya. Itu ulama, kita juga punya ulama, Imam Nawawi dan imam-imam yang lain gitu ya. Itu supaya lebih jelas ya. Pokoknya intinya bahwa yang berseberangan dengan sunnah atau syariat itu disebut bid'ah. Yang itulah yang madmumah. Yang bertabrakan dengan syariat berarti itulah yang bid'ah. Tapi yang enggak, yang baik itu disebut namanya bid'ah hasanah. Seperti tarawih. Tingkat Sayyidina Umar pun dibid'ah-bid'ahkan, apalagi macam kalian. Kita masuk neraka lah menurut dia. Paling bawah, dia yang di atas. Petentengan nanti surga bapaknya itu. Ya. Nanti tahlil berjamaah dibilang katanya bid'ah. Ya, karena Nabi nggak bikin tahlil berjamaah katanya ya. Banyak hadis yang menerangkan bahwa yang berjamaah ketika Nabi menerangkan ada kelompok zikir-zikir yang banyak orangnya, lalu ada satu orang yang dia datang niatnya tidak zikir tapi niatnya barangkali niat yang lain. Nah, malaikat pun tahu. Lapor kepada Allah, ya Allah ini ada orang yang niatnya ini bukan mau zikir, bukan mau ngaji. Tapi niatnya ini misalnya entah mau BLT entah apa ini gitu ya. Entah mau bantuan langsung tunai atau dikiranya campur sari ini kira-kira gitu. Apa campur sari? Ya. Kata Allah Ta'ala, ya nggak apa-apa saya ampuni. Walaupun niatnya kayak gitu, sebab dia dengan kelompok yang banyak yang baik-baik. Nah, ini ada hadisnya yang panjang seperti itu, yang menerangkan kumpul orang-orang banyak dengan berzikir gitu ya. Kalau pas saya menerangkan tentang zikir, saya terangkan satu persatu hadisnya. Jadi artinya, bagaimana mungkin dengan la ilaha illallah tambah dikafirkan? Padahal la ilaha illallah itu orang kafir jadi Islam. Ya. Ada orang yang tidak Islam disyahadatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Islam, ya kan? Dengan Islam, dengan satu kalimat ini, maka dosa-dosanya semua diampuni, masuk Islam. Terus yang sudah lama-lama masuk Islam, ya sholat, ya semua amalia Islam dilakukan, gara-gara la ilaha illallah, gara-gara zikir, gara-gara wirid dibilang kafir. Itu kan kalimat yang sebenarnya yang tidak Islam menjadi Islam, ini yang Islam tambah dikafirkan. Makanya zaman dulu sebelum Wahabi maju, Indonesia ini Islamnya lebih banyak. Nah, sekarang ini mulai berkurang karena diantaranya adalah yang Islam dikafirkan. Kalau dulu kan yang kafir diislamkan. Kalau ini yang Islam kafir, bid'ah, sesat, masuk neraka, musyrik, di kuburan, ahli kuburan katanya kan. Di apa namanya? Tawasul syirik katanya. Ziarah kubur syirik. Ajak ke kuburan. Orang ziarah kubur itu apa? Minta kuburan. Ziarah kubur semuanya tahu itu baca doa terus disampaikan pahalanya kepada ahli kubur. Dia pun mengatakan enggak sampai bacaanmu gitu kepada kubur untuk apa katanya kan. Kalau enggak sampai panggil orang kayak begitu. Panggil.
Kalau nggak sampai saya doakan mamamu masih hidup, saya udah meninggal katanya. Saya doakan mamamu ya, kamu aminkan atau tidak terserah, tapi kalau bisa aminkan. Ya Allah, mamaknya orang ini yang bernama ini, siksalah di neraka, siksalah di kuburan. Datangkanlah ular-ular yang banyak untuk menggigiti mamaknya orang ini. Karena ini pun katanya tidak sampai doanya katanya kan. Ya Allah, hancurkanlah mamaknya orang ini. Udahlah, berhentilah, jangan doa kayak gitu. Nanti kalau dikabulkan, aku namanya termasuk orang-orang yang durhaka. Udah berhenti aja lah, nggak usah bahas lagi masalah doa dikabulkan atau tidak katanya. Ya, nggak usah pakai dalil-dalilan, kata yang agak sedikit santri yang banyak ceritanya ini tadi ya. Santri pintar tapi nggak pakai dalil-dalilan, didoakan kayak gitu. Wah, Abi pun berhenti. Udahlah, nggak usah bahas itu. Ini mamaku, nanti kalau dikabulkan betul, durhaka aku sama mama, nggak mau berhentikan doa yang seperti ini. Maksudku doa yang baik-baik, diampuni kayak gitu, katanya kan. Kalau kayak gitu biarin aja, katanya kan. Ini doa kok supaya hancur mamaku, katanya kan. Nah, itu diantaranya dia itu cuma ngikut saja, tidak paham. Kita harus paham betul. Mereka itu memang kayak begitu. Diajak debat pun kalah, sudah janji kalau kalah ngikut ahli sunnah wal jamaah, dia pun tidak mau. Berapa kali debat di Indonesia ini? Dan kalah terus. Coba tengok videonya. Yang biasanya debat di antaranya sama Kiai Idrus Ali. Ya. Ali Idrus. Ya, bukan Ustadz Idrus yang di apa itu dari Jember itu, Jember apa mana itu, Jember ya. Kalau orang Medan bilang Jember ya, dari Belawan ke Jember, balik lagi ke Belawan digrebek, kan? Ya, biar ketawa sih. Nasdem ini ya, si Bukhari ini ya. Ada cerita hidupkan orang sama si Abdul Qadir Al-Jailani. Hiduplah wahai yang di kuburan dengan izin saya, katanya. Terbuka kuburan, langsung orangnya yang bangun dari kuburan itu joget-joget. Kata yang di situ semuanya termasuk antara debat sama orang yang mengatakan utama Nabi Isa daripada Nabi Muhammad karena bisa menghidupkan orang mati, katanya kan. Lalu dijawab, saya pun bisa, tak usah Nabi Muhammad, katanya. Begitu joget-joget ditanya, kok joget-joget? Iya, dulu dia hidupnya ini penyanyi, katanya. Ya. Makanya si Bukhari nanti dibangun dari kuburan joget-joget itu. Hai manusia gitu ya. Itu menunjukkan karomanya si Abdul Qadir. Cuma yang joget-joget itu karena ada Bukhari, saya sebutkan. Nanti ketemu kamu di kuburan di alam sana, dihidupkan, ada si Bukhari. Bilang samanya nggak usah NU-NU-an, nggak usah wasli-waslian, yang penting Islam, mampus kau nanti. Ya. Karena ketika diserang sama orang lain, nggak ada yang bisa mendampingi. Kamu apa? Kelompok. Wasliyah sama NU. Bukan Wahabi sama Muhammadiyah kau. Si Hasan ini campur. Ya. Kayak campur sari dia. Kalau menang Wahabi dia ikut Wahabi, kalau menang Ahli Sunnah dia ikut Ahli Sunnah gitu ya. Yaitu kalau dalam Quran namanya mudzabdzabina baina dzalik gitu. La ilaha ula wa la ilaha ula gitu ya. Terumbang-ambing itu bahasa yang lebih mudah gitu. Mudzabdzabina itu terumbang-ambing.
ya beda ya. Dia tidak sampai sekejam Wahabi gitu. Beda Muhammadiyah, beda Wahabi gitu ya. Karena Muhammadiyah pun nggak ada yang maki-maki ahli sunnah, biasa saja gitu. Kalau Wahabi kan maki-maki, itu senjatanya ya jizawas. Ya jizawas itu gajinya banyak. Ustaz Munib pun kalau digaji misalnya 1 bulan 500 juta, ngoceh dia. Ya, tak betul itu Wasliyah katanya kan. Tak betul itu NU katanya kan. Nah, yang betul itu Wahabi katanya kan. Karena bayarannya mahal. Wahabi itu duitnya tumpuk-tumpuk. Karena itu PWNU Jawa Timur pernah didatangi, dibawakan 1 koper duit, diajak berjuang sama mereka, tapi dia nggak mau. Ya bukan mata duitan. Ya. PWNU Jawa Timur, siapa yang kiai yang sudah tua, rambutnya putih, siapa namanya? Ya, enggak orang NU kamu ini. Aslinya orang Malang, tapi jadi PWNU Jawa Timur. Pinter orangnya, ahli hadis. Itu pernah dibawakan duit 1 koper. Kalau Najri dibawakan 1 koper, disuruh murtad pun mau dia. Lumayan untuk modal ini gitu kan. Murtad ya enggak apa-apa katanya. Yang penting duit sama aku katanya. Iya di sini. Enggak, ya, jangan ya. Murtad itu. Paling jelek-jeleknya kafir itu murtad. Tat ya. Jelek-jeleknya kafir ya. Udah masuk Islam kok keluar gitu. Itu jelek-jeleknya kafir. Dan saya akan menerangkan berikutnya. Ada hadis yang ilzam baitak, yang satu alaikum bil jamaah. Ini ada kontradiksi antara hadis ini. Satu menerangkan kamu harus mengikuti kelompok jamaatul a'zam. Yang satu mengatakan udah tinggal di rumah saja kamu urus urusan pribadi kamu, urusan khusus, tinggalkan orang awam yang berkelompok banyak. Maka hadis itu menerangkan uzlah pada saat-saat zaman sudah rusak. Satu sisi mengatakan alaikum bil jamaah. Maka Imam Ghazali menjelaskan fa'aqulu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, saya katakan bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah, tetaplah kalian dengan jamaah, yahtamilu salah satu aujuhin, mempunyai arti mengandung 3 wajah, 3 pendapat. Ahaduma, yang satu di antara keduanya, satu di antara 3 itu tadi. Itu ahaduhuma apa ahaduha? Enggak, huma. Siapa apa? Ahaduha. Ya, ahaduha yang betul. Karena salah sah. Salah satu di antara 3 itu annahu yakni, bahwasanya hadis itu adalah menghendaki bihi dengannya fid dini, di dalam masalah agama, wal hukmi, dan hukum. Idla tastami'u, karena tidak berkumpul hadhil ummatu, umat ini, maksudnya ulama-ulama Islam, maksudnya umat ini ya, bukan umat kayak Azmi gitu ya, itu kumat. Ala dolalatin, atas kesesatan. Fakhrqul ijma'i, maka mengoyak ijma'. Maksudnya mengoyak ini keluar dari ijma', karena kharaqa itu asal artinya mengoyak. Wal hukmi, dan hukum ya. Bikhilafi ma alaihi, berbeda dengan apa-apa alaihi atasnya jumhurul ummati,
mayoritas ulama, wasyadzuzu dan menyendiri anhum dari mereka batilun adalah batil, rusak, wa dhalalun dan sesat. Wa imma ayatazila anhum, wa amma saja ya. Adapun menyendiri dari mereka lisolahi dinihi untuk kemaslahatan agamanya, falaisa hadza maka tidaklah ini, falaisa hadza min dzalika, tidaklah ini buka termasuk keluar dari jamaah. Maksudnya bukanlah ini memisahkan dari jamaah gitu. Fisain sama sekali. Jadi yang pertama yang dimaksudkan alaikum bil jamaah ini, jangan keluar dari ijma' di dalam masalah agama dan hukum. Walaupun secara fisik dia menyendiri dari umat manusia, tapi dalam masalah hukum, dalam masalah agama tetap berpedoman kepada ahli sunnah wal jamaah. Paham maksudnya? Walaupun dia itu memang sudah enggak tahan lagi di lingkungan yang sangat rusak, dia menyendiri, membatasi diri dari umat manusia, tapi dalam masalah hukum dan masalah agama tetap alaikum bil jamaah, tetap pada ijma' ulama. Sebab ulama itu tidak mungkin berijma' pada kesesatan. Itu dalilnya ijma'. Misalnya dalam keadaan sulit, ya, dalam masalah agama, dia tetap ikut ahli sunnah wal jamaah bahwa tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad dalam masalah akidah. Lalu ketika ada mengaku-ngaku nabi, berarti ini keluar daripada ijma', gitu ya. Atau mengatakan masalah ad-din agama, ya, bahwa Allah bertempat di atas aras. Kita tidak ikut, karena itu adalah keluar daripada paham ahli sunnah wal jamaah. Sebab Allah tidak bertempat, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyamai makhluk, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu orang pun yang menyamai Allah. Maka Allah tidak makhluk. Kalau makhluk itu perlu tempat, Allah tidak perlu tempat. Ya, makanya ada debat Wahabi sama Sunni. Ketika dikatakan kata Wahabi, Allah itu wujud itu harus punya tempat, maka dia tempatnya sesuai dengan Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia menetap di aras. Dan itu nas Al-Quran katanya. Tidak pakai dalil-dalilan saya, kata ahli sunnah. Jadi kamu anggap aras itu makhluk apa enggak? Ya makhluk katanya kan. Kalau kamu anggap itu enggak makhluk, kamu sudah kafir satu. Lalu kamu anggap bahwa Allah itu lebih kecil, kemudian aras lebih besar, kemudian karena lebih besar Allah tempat di situ katanya. Sebelum Allah menciptakan aras, Allah tinggal di mana? Bingung. Wahabi bingung. Akhirnya, janganlah pertanyaannya kayak gitu, Ustaz, katanya kan gitu. Karena itu pertanyaan bid'ah katanya. Kalau udah kepepet itu bid'ah saja yang dimainkan. Ya. Begitu ditanya kayak gitu, kalah, janganlah kayak gitu. Pertanyaan itu bid'ah katanya. Itu belum pakai dalil-dalilan, ya, pakai logika saja dalam ilmu tauhid, ya. Lalu walaupun dia menyendiri dari umat manusia, tetap akidahnya ahlussunnah wal jamaah, tetap hukum yang ijma' ulama adalah tetap dikatakan ijma' dan diikuti. Sebab ciri-cirinya Wahabi itu sunnah. Artinya hukum-hukum sunnat yang diijma'i oleh ulama itu dikatakan bid'ah. Sunnat-sunnat, hukum-hukum sunnat, ibadah-ibadah sunnat yang sudah ijma' ulama itu dikatakan bid'ah. Zikir sesudah sholat itu ijma' ulama hukumnya sunnat. Tapi dia
tidak berzikir. Padahal hadisnya banyak sekali, ya. Fiduburi sholatikum, ya, di sesudah sholat kalian. Tapi dia dikatakan ingkar sunnah juga nggak mau. Katanya ikut Saudi lah, ikut di Masjidil Haram kan nggak ada zikir katanya kan, nggak ada wirid. Maka yang betul itu ikut Saudi. Nah, pada saat itu dia kayak gitu. Kalau Saudi terawih 20, nggak usah lah ikut itu katanya kan ya. Nah, akal-akalan dia dikiranya kiblatnya Al-Quran itu Saudi, bukan. Kebetulan itu Nabi turun, ya, di Makkah, dan kemudian di Makkah pun Nabi diusir sama orang Makkah, pindah ke Madinah gitu ya. Udah nggak betul semua itu ya. Nah, cerita-cerita kosong kalau dikejar tentang ilmu gitu ya. Tetap bahwa Allah tidak bertempat, ya. Allah tidak butuh kepada makhluk, intinya kayak begitu. Orang Syiah pun mengatakan sahabat-sahabat Nabi itu kafir semua. Kita pun nggak usah ikut, ya. Karena sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang baik, murid-muridnya Nabi. Nabi itu paling mulia-mulianya makhluk seluruh secara mutlak. Wa afdalul khalqu alal itlaqim, paling afdol makhluk itu semua dari langit dari bumi adalah Nabi secara mutlak, ya. Terus akhir dari bait itu adalah famil anis shikoki, gak usah kamu berdebat-debat lagi. Lalu muridnya pasti lebih hebat, nabinya saja hebat, muridnya Nabi hebat. Dan orang yang berhasil ketemu dengan Nabi, itu dapat cahayanya Nabi, menjadi sahabat, itu punya keistimewaan secara khusus. Karena bertemu dengan Nabi. Dengan cahayanya Nabi, itu imannya lebih kuat daripada sesudahnya. Maka dari sisi kufu dalam nikah, kalau dibilang anaknya sahabat dengan anaknya tabi'in itu tidak kufu, itu pantas. Karena sahabat lebih tinggi derajatnya daripada sesudah sahabat yang nggak nampak Nabi. Itu. Lalu dibilang sahabat itu kafir semuanya, kan berat, gitu ya. Termasuk Abu Bakar kafir. Padahal Abu Bakar itu termasuk yang disebutkan dalam Al-Qur'annya, yaitu idhuma fil ghor, ketika keduanya itu Nabi dan Abu Bakar. Dan itu sepakat ulama, siapa yang mengingkari status sahabatnya Abu Bakar sebagai sahabat itu kafir. Tapi tetap enggak peduli, Syiah kafir itu, betul kan? Yang tidak cuma 4 bisa dihitung dengan jari. Sayyidina Ali, Mikdad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, 4 ini yang tidak. Yang lain perampok semua, itu kata orang Syiah. Ditanya Abu Hurairah tak lagi, katanya orang kampung, katanya kan. Orang kampung itu untuk apa ngambil hadis dari Abu Hurairah? Makanya tidak mau dia orang Syiah ngambil hadis dari Syekh Abu Hurairah, yang mau dari Sayyidina Ali. Padahal Nabi itu tidak memberikan hadis banyak-banyak kepada ahli bait supaya tidak terjadi fitnah. Maka yang diberikan hadis itu orang-orang yang tidak ahli bait yang banyak-banyak, termasuk Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Itu bukan kelompok-kelompok yang dari ahli bait. Abu Hurairah, Siti Aisyah yang disebut al-muktsiruna fi riwayatil khabar. Abu Hurairah tayalih Ibnu Umar wa Anasun kal Bakhri wal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Itu yang banyak meriwayatkan hadis. Bukan Sayyidina Ali. Tapi Abu Hurairah pun enggak diterima hadisnya. Abu Hurairah orang Diso. Wong Diso. Kalau di sini misalnya 5 mungkur, ya. Tukang cari belut misalnya, ya. Supaya kuat katanya kan. Misal. Ya.
Jadi ngapain menerima hadis orang desa, orang kampung, kata orang Syiah gitu. Makanya nggak mau ya. Makanya Nabi sudah banyak berpesan ya. Di antaranya ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat saya itu seperti bintang. Kamu ikut mana saja kamu dapat petunjuk gitu. Jadi sahabat Nabi itu seperti bintang-bintang. Nah, luar biasa ya. Kalau kamu seandainya bisa milih ya hidup pada zaman sahabat tapi potonganmu gitu mau jadi sahabat itu. Karena nggak bisa milih ya hidup pada zaman ya lahirnya di Lima Mungkur ya. Lahirnya di mana lahirmu? Lahirmu di mana? Labuan ya. Di Labuan ya itu pun pinggir laut gitu. Pinggir laut kan. Kalau bisa milih, kalau bisa ya Allah aku milih pada zaman sahabat aku jadi sahabat. Paten kan? Jadi sahabat Bukhari, as-sahabi katanya kan. Ya, karena itu adalah yang memang murid-murid Nabi, tapi sama orang Syiah tak peduli. Pokoknya kafir semua itu katanya kan. Karena itu beda dengan ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Makanya yang dimaksudkan pendapat yang pertama ini, walaupun uzlah secara fisik kamu di situ dan hatimu tidak di situ, tetapi tetap dalam masalah agama dan hukum adalah ngikuti ahli sunnah wal jamaah. Itu pendapat yang pertama. Saya akan baca cepat sampai yang ketiga. Wasani alaikum bil jamaah, pendapat yang kedua. Yang dimaksudkan alaikum bil jamaah bi alatan qati'u, supaya kamu tidak putus anhum dari jamaah fi jumaihim dalam salat-salat Jum'ahnya, wa jamaatihim dan jamaah-jamaahnya, wa nahwiha dan seumpamanya seperti salat Id, haji, majelis ilmu dan sebagainya. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam itu yaitu jamaah Jum'ah dan majelis ilmu, kuwatad dini adalah ada kekuatan agama. Jadi ini isimnya inna mu'akhir. Wa kamalal islami dan kesempurnaan Islam. Wa ghaidul kufari, barisnya yang salah dibetuli. Dan kebencian orang-orang kafir. Wal mulhidina dan orang-orang yang paham-pahamnya menyimpang gitu, paham sesat. Wala yakhlu dzalika dan tidak sunyi demikian itu min barokatin dari barokah-barokah, wa nadzurin dan perhatian minallahi azza wa jalla dari Allah yang maha agung dan mulia, birrahmati dengan diberikan rahmat. Walidzalika dan karena itu nakulu kami katakan, kata Imam Ghazali, inna haqqal munfaridi, bahwa haknya orang yang menyendiri, ayyusyarikan nasu, hendaklah dia berinteraksi dengan manusia, fil jumu'i dalam kelompok-kelompok al-amati yang umum, fil khairi dalam kebaikan, wa ayyujanibahu dan hendaklah menjauhi mereka fis suhbati dalam persahabatan, wal muzahamati dan perkumpulan-perkumpulan, fi sairil umur dalam semua hal-hal, lima fiha karena ada di dalamnya, min durubil afati dari macam-macamnya bahaya. Pendapat yang kedua, yang dimaksudkan alaikum bil jamaah itu artinya walaupun dia itu menyendiri, tapi jangan ditinggalkan. Dia itu tetap sholat Jumat, tetap ikut sholat jamaah, tetap ikut sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau misalnya masalah jamaah sama-sama naik haji, juga tetap ikut. Jangan bilang kalau aku mau naik haji mau uzlah katanya kan. Mana bisa naik haji pesawat disewa sendirian itu. Katanya uzlah nggak bisa berkumpul sama orang. Ya. Yang lebih parah lagi betul kereta pun uzlah. Ya, nggak mau rame-rame, cari bengkel yang sunyi gitu. Supaya uzlah katanya kan. Yang ada-ada saja itu. Ditanya kenapa kok di situ Ustaz, katanya uzlah katanya. Ketika orang itu
ikut jamaah itu maka banyak barokahnya dan orang kafir tidak senang karena fi sawadil a'zam ada mayoritas yang banyak gitu ya. Dan dalam mayoritas Islam yang banyak itu ada barokah dan perhatian dari Allah dengan rahmatnya. Karena itu dari satu sisi dia itu ikut jamaah sholat itu tadi, walaupun di sisi yang lain dia menjauhi bersahabat dengan orang-orang yang tidak sesuai dalam ajaran Islam. Paham maksudnya? Paham ya? Ustaz Menib, mafhum? Nanti kalau salah nerangkan salah-salah dibilang kata Pak Kiai gitu kan. Saya bilang secara kasarnya kepala kau lah gitu. Yang ketiga, wasalitsu yang ketiga annadzalika bahwa yang disebut luzumul jamaah menetapi jamaah tadi fi ghairi zamanil fitnati pada selain zaman fitnah lirrajulid dha'ifi bagi orang yang lemah fi amrid dini dalam urusan agama. Artinya dalam urusan agamanya itu lemah ya. Wa ammar rajulul basiru adapun orang yang mempunyai kepandaian al-qawiyyu yang kuat fi amrillahi ta'ala dalam urusan agama Allah idza ra'a zamanal fitnati ketika mengetahui zaman fitnah alladzi hadzarun nabiyyu yang nabi mengingatkan al-ummata pada umat minhu darinya wa amarahum bil uzlati dan memerintahkan dengan uzlah fihi pada zaman itu fal uzlatu aula maka menyendiri dari manusia itu lebih utama lima fil khuttati karena sesuatu yang ada di dalam berinteraksi sama manusia banyak minal fasadi dari kerusakan wal afati dan bahaya uyan bagi dan sayukianya lahu baginya Allah yang qati amin jumu'il Islam tidak memutuskan hubungan dengan kelompok-kelompok Islam artinya umat Islam yang banyak wal khairatil amati dan kebaikan-kebaikan yang umum wa in aroda jika dia menghendaki ayan farja anin nasi menyendiri dari manusia bimarrotin dengan secara total wal yaskun maka hendaklah dia tinggal bisa hiki jabalin di puncak gunung au batni fulatin atau di dalam padang pasir ya disolahin karena ada kebaikan ya rohu yang ia meyakininya fi dinihi di dalam agamanya. Qultu kemudian saya katakan wala aramithlu hadzal rajul dan saya tidak melihat seperti seorang ini aina makana di mana saja berada illa wa yumakkinahu Allahu azza wa jalla kecuali Allah membisakannya azza wa jalla min huduril jamaati dari hadir jamaah-jamaah wal jumu'ati dan jum'ah wasairi jumu'il islami dan semua kelompok-kelompok yang banyak agama Islam wayahduru maka hadir li alla yafutahul haddu supaya tidak ketinggalan pahala minha darinya aidon juga fa inna jumu'al islami maka sesungguhnya kumpulan-kumpulan yang beragama Islam minallahi ta'ala dari Allah ta'ala bimakanin adalah di dalam derajat yang istimewa wa intahu yaro an-nasu walaupun berubah manusia wa fasadu dan rusak. Nah, sampai situ karena kata sami'na ini cerita wali nih ya wali abdal kalau kamu kan wali lokal ya wali murid gitu ya. Yang ketiga, maksudnya alaikum bil jamaah pada selain zaman fitnah tetapi orang itu imannya lemah. Maka ya boleh karena imannya lemah. Tetapi orang yang imannya kuat apabila nampak zaman fitnah disuruh untuk uzlah itu yang lebih utama dia adalah bergabung sama masyarakat luas. Tidak memutuskan hubungan dengan masyarakat luas dan kebaikan umum. Maka kalau ingin dia menyendiri dari manusia pergi ke puncak gunung karena kebaikan yang ia lihat, ya silakan ya. Tapi kebaikan-kebaikan yang banyak berkahnya itu adalah berjamaah dalam hadir berjamaah dan Jumat dan semua
masalah-masalah yang utama seperti haji, seperti majelis taklim dan semuanya itu mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti tetap waalaikum bil jamaah itu ya. Walaupun dia menjauh tapi urusan majelis taklim dia tetap datang. Ya. Misalnya dia pindah ke tempat misalnya di ujung dunia ya, di ujung desa gitu ya. Tapi masalah sholat Jumat dia hadir, jamaah hadir, pengajian hadir gitu. Itu tetap namanya disebut waalaikum bil jamaah. Paham maksudnya ya? Bangkit dari kubur, joget. Itu ceritanya Imam siapa tadi? Si Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau siapa kan enggak joget-joget dia ya. Sedih nanti dia itu ya. Sedih, ceweknya diajak nikah enggak mau dia. Itu pun enggak datang ke rumah Pak Kiai. Coba datang. Saya suwuk nanti berdatangan cewek-cewek. Ya, Ustadz Munib aja nggak berani datang karena memang sudah ada gitu ya. Ngapain disuwuk ya? Tambah yang datang setan-setan ya, sama kuntilanak gitu. Ya, dah itu aja mudah-mudahan bermanfaat. Itu kamu dengarkan betul-betul penjelasan malam ini supaya kamu tetap ahli sunnah wal jamaah, tidak khawarij, tidak wahabi, tidak mu'tazilah. Apalagi PKI ya. ya makin bahaya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.